Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yakobus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di tempat segala macam kejahatan itu bukan ternyata berada di sarang penyamun atau ada di penjara, tetapi segala macam perbuatan jahat itu muncul dari sikap iri hati. Hal ini yang harus kita waspadai dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bahwa seringkali ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, namun kita menyikapi dengan sikap yang salah. Kita melihat keberhasilan orang lain, kita melihat kesuksesan orang lain, kita melihat berkat orang lain, kita melihat pertolongan yang diterima oleh orang lain. Ada hal yang tidak baik muncul dalam pikiran, dalam hati kita, yaitu iri hati. Kita tidak siap melihat orang lain diberkati. Kita tidak siap melihat orang lain lebih berbahagia. Kita tidak siap melihat orang lain lebih menikmati kasih karunia Tuhan dari diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa menerima dan menyenangi melihat keadaan orang yang lebih dari kehidupan kita. Kalau dia lebih baik, dia lebih berhasil, ada orang yang iri hati langsung berkata, mungkin dia dipiara, mungkin karena dia jalannya tidak baik, mungkin karena dia menggunakan haknya untuk berlebihan. Kita seringkali cenderung untuk memikirkan hal-hal seperti itu, tapi kita tidak melihat mungkin ini lahir karena ada iri hati dalam diri kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan akan hal ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus berusaha mewaspadai iri hati yang tidak kelihatan, yang tidak diperhatikan, namun seringkali muncul dalam kehidupan ini. Pada tahun 1986 pernah terjadi tabrakan dua kapal di Laut Hitam. Dan tabrakan itu memakan banyak korban jiwa karena terjadi pada musim dingin dan juga ada kabut yang tebal. Maka kedua kapal itu tanpa diduga bertabrakan. Dan apa yang sudah terjadi ini mengakibatkan banyak penumpang dari kapal itu yang loncat ke laut, yang didesak untuk meninggalkan kapal karena kapal tidak lama lagi akan tenggelam. Tetapi mereka akhirnya terbanyak meninggal dunia karena cuaca ekstrim di saat seperti itu. Apa yang terjadi pada saat tidak lama persoalan tabrakan ini dibawa ke pengadilan. Dan di dalam pengadilan ternyata dengan alat-alat pendeteksi, ternyata kedua kapten dari kedua kapal itu sudah saling mengetahui bahwa di depan mereka ada kapal. Masing-masing sudah tahu ada kapal, tapi masing-masing mementingkan dirinya. Tidak ada yang mau mengalah. Mereka tetap menjalankan kapal itu, mengikuti rute yang sudah ada tanpa mewaspadai bahwa di dalam rute itu ada juga kapal yang juga
dalam iring-iringan yang sama, masuk pada jalur yang sama. Dan akhirnya ketika mereka makin mendekat, mereka tidak punya pilihan lain untuk bisa menghindar, maka terjadilah tabrakan. Dan itulah terjadi karena ada orang yang mementingkan diri. Kapten yang satu menganggap dia lebih penting dari kapten yang lain, sehingga kapalnya itu merasa dari dirinya menganggap kapalnya ini begitu penting untuk melanjutkan perjalanan, maka dia tidak perlu mengalah dengan kapal yang lain. Dua sikap ini dimiliki oleh dua orang kapten ini, dan akhirnya mereka mengakibatkan banyak korban dan harus masuk dalam penjara. Ini satu gambaran yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Di saat kita mementingkan diri kita sendiri, maka kita akan menciptakan suasana yang tidak nyaman, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Maka di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan mementingkan diri, iri hati, itu sumber dari segala macam perbuatan jahat. Kita sudah diingatkan oleh firman Allah. Sebab itu mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita. Kita disingkirkan dari iri hati, dari mementingkan diri sendiri, menganggap kita lebih penting dari yang lain. Dan kalau yang lain juga menganggap mereka lebih penting dari kita, maka akan terjadi benturan. Benturan seperti itu akan mengalami banyak korban. Dan itulah yang sudah terjadi. Dua kapal yang sebenarnya kalau mereka bisa saling mengalah, maka mereka tidak akan pernah tabrakan satu dengan yang lain. Tapi karena masing-masing mempertahankan kepentingan diri sendiri, maka masing-masing menghadirkan malapetaka. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, singkirkanlah kepentingan diri sendiri. Singkirkanlah hal-hal yang merugikan kita. Karena ketika kita memelihara iri hati dan mementingkan diri sendiri, kita sedang menghadirkan sarang segala pembuat kejahatan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia Tuhan, Engkau memberi kesempatan kami hari ini mendengar akan firman yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak mengambil pilihan-pilihan yang salah, yaitu menghadirkan dengki iri hati yang akhirnya akan bermuara pada kejahatan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun kuliah atau sedang sekolah, juga yang sibuk di rumah tangga kami masing-masing. Bapa, tolong kami supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri dan akan merugikan kami, karena kami akan membawa malapetaka atas kehidupan ini karena kepentingan kami yang kami tidak pernah mengerem atau membatasinya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya setiap hari kami dapat membawa diri ini sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan hari ini Selasa, ibadah Pelprip saudara dapat mengikuti dan hadir dalam ibadah Pelprip di ruangan Alpha Omega dan juga di YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati.